Ya, pemirsa, isu perlakuan khusus yang didapat Mario Dandi ketika dipindahkan dari rutan kelas 1 Cipinang ke lapas kelas 2 Asalemba menuai kontroversi publik. Lalu benarkah Mario Dandi mendapat perlakuan khusus? Kita akan mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Permasyarakatan Kemenkumham, ada Ibu Rika Aprianti. Ibu Rika, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Ibu Rika, selain karena kelebihan kapasitas seperti yang diungkapkan oleh Menkumham Yasona Lauli, adakah pertimbangan lain terkait bahwa pemindahan Mario Dandi ini sebenarnya? Oke Mbak, terima kasih. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menteri, ya, memang alasan pemindahan ini berdasarkan pertimbangan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah karena kondisi rutan Cipinang yang overcrowding sampai 3%, lebih dari 3.000 warga binaan yang sudah ada di situ. Dan pemindahan ini kan kita bukan sendiri, ada 20 orang, termasuk Mario Dandi dan Shane yang dipindahkan ke Lapas Salemba. Dan pemindahan ini akan terus bertahap nih, akan dipindahkan penghuni dari rutan Cipinang ke lapas-lapas sekitar, di wilayah Jabodetabek yang memang tingkat huniannya lebih sedikit, gitu. Dan seperti disampaikan tadi, memang protap sudah berjalan. Mario Dandi hadir sampai di Lapas Salemba, dilakukan administrasi mulai dari pengecekan kesehatan, pemberkasan, dan selanjutnya Mario Dandi ditempatkan di kamar Mapenaling bersama 9 orang lain. Jadi satu kamar itu ada 10 orang. Dan ditempatkan di sana sebagai masa pengenalan lingkungan sampai dengan 1 bulan. Demikian, karena dalam di lapas itu kan memang ada tahap-tahap, dan semua penghuni lapas maupun rutan di seluruh Indonesia saat sampai di lapas atau rutan memang wajib berada di di kamar Mapenaling. Ini sudah termasuk sudah menjadi bagian dari SOP. Jadi tidak ada keistimewaan. Semua yang dilakukan ke Dandi juga sama dengan penghuni lainnya. Oke, tidak ada keistimewaan, artinya yang didapat oleh Mario Dandi sama seperti para tahanan di lapas lainnya, seperti itu. Seperti apa, Bu Rika? Apa mekanisme terkait pemindahan tahanan, dan apakah saat mereka dipindahkan ini langsung berbaur dengan tahanan lain, atau seperti apa sih Bu sebenarnya kalau memang ini disamakan dengan para tahanan lain? Makanya setiap penghuni baru di lapas rutan itu ada ditempatkan di kamar Mapenaling, karena kita tidak langsung bawakan dengan warga binaan yang lain, karena dia ada fase-fase yang dia harus mulai mengetahui hak-hak dia apa, kewajiban dia apa sebagai warga binaan di lapas maupun di rutan, termasuk juga Mario Dandi. Aktivitasnya hari ini adalah sama dengan yang lain, ya. Dia diberikan senam, ya, pagi-pagi diberikan senam dengan warga binaan baru lainnya. Pada saat nanti setelah selesai masa admisi orientasi, dia mulai akan dibaurkan dengan penghuni yang lain. Tapi sekali lagi pasti akan ada aturan-aturan, karena Mario Dandi kan masih tahanan, ya, dia masih harus menjalani tahap-tahap persidangan, dan Mario Dandi secara hukum adalah ada di kewenangan kejaksaan, adalah tahanan kejaksaan. Kita juga tahu Bu, karena kemarin itu kan banyak mungkin kata istimewa ini muncul karena kemudian kita lihat di beberapa media sosial ada foto-foto Mario Dandi yang sedang makan siang seperti itu di sebuah kantin, bisa dikatakan. Ini seperti apa? Apakah ini mungkin bisa diluruskan terkait dengan hal itu, Bu Rika? Jadi gini, tadi kami sih terima kasih atas masukan dari masyarakat, karena ini kan bagian dari kontrol sosial, ya. Tapi juga kami mengingat untuk mengatakan apabila informasi itu tidak benar. Jadi kami sampaikan bahwa itu tidak benar, tidak ada fasilitas istimewa. Walaupun nanti pada saatnya nanti Mario Dandi berhak untuk ke kantin, karena kan kantin ini juga difasilitasi untuk warga binaan, gitu. Karena apabila mungkin dia ingin membutuhkan sesuatu yang di luar yang kita sudah sediakan, kalau makan kan kita sudah sediakan, ya, satu hari itu 3 kali untuk warga binaan. Jadi terkait dengan itu kami terima kasih informasinya, tapi kami izin menyampaikan bahwa itu semuanya tidak benar, tidak ada fasilitas istimewa untuk Mario Dandi.
Sama fasilitas yang diberikan kepada Mario Dandi dan Shane sama diberikan kepada warga binaan yang lain ataupun penghuni yang lain. Oke, baik. Artinya bahwa foto yang beredar di media sosial itu atau yang tadi kita sempat lihat itu bukan di sebuah resto atau di sebuah kafe, tapi melainkan itu adalah di sebuah kantin seperti itu ya Bu, di sebuah kantin tahanan yang biasa dimakan atau biasa juga didatangi oleh para tahanan. Seperti itu ya Bu Rika? Ya, kita nggak ada resto ya. Dan kayaknya Mario Dandi kemarin juga posisinya dari tahun 29 itu ada di rutan, hari Selasanya juga dipindahkan ke lapas. Kondisinya adalah dia ada di kamar mempenaling sampai dengan 1 bulan ya kalau di lapas Salemba. Sampai nanti setelah itu kita treatmentnya apa lagi setelah itu. Karena ya lagi Mario Dandi kan masih harus mengikuti tahap-tahap atau proses persidangan terkait dengan kasusnya sampai nanti dengan inkrah diputus oleh pengadilan berapa hukuman yang diberikan. Tapi nanti beralih statusnya menjadi narapidana. Oh, oke, baik. Baik Bu Rika, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Rika Apriati, Kabak Humas dan Protokol Ditjen Permasyarakatan Kemenkumham. Pemirsa, Mario Dandi dan Shane Lucas, 2 tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora akan menjalani sidang perdana pada 6 Juni mendatang. Selain kasus penganiayaan, Mario Dandi juga tersangkut kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak AG. Usai berkas perkaranya lengkap dan diterima pihak kejaksaan, Mario Dandi dan Shane Lucas, para tersangka penganiayaan terhadap David Ozora, akan segera disidangkan. Keduanya akan menjalani sidang dakwaan pada 6 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara tersebut telah ditunjuk majelis hakim yang akan menangani, yaitu Ketua Majelis Bapak Alimin Ribut Sujono, untuk anggota 1 Bapak Tumpanuli Marbun, anggota 2 Muhammad Ramdes. Dan selanjutnya majelis tersebut telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023. Mario Dandi dan Shane Lucas ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti menganiaya David Ozora hingga korban harus dirawat intensif di rumah sakit. Pemicu kasus penganiayaan ini adalah masalah asmara, di mana satu pelaku anak yaitu AG telah dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara. Khusus bagi Mario Dandi, kasus penganiayaan bukanlah satu-satunya yang menimpanya. Saat ini penyidik Polda Metro Jaya tengah mengembangkan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak AG. Tim Liputan melaporkan.